Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kedatangan Genio. Kata pemiliknya motor ini habis diservis dan suara kelotok di bagian mesinnya ini. Dan ketika saya menanyakan kepada pemiliknya apakah ruler ini diganti atau tidak, kata pemiliknya rulernya hanya dibalik. Kemungkinan rulernya penyang ya teman-teman, jadi mekaniknya sudah membalik di bagian rulernya. Untuk memastikan keluhan dari pemiliknya dan coba kita hidupkan terlebih dahulu, kunci kontak on, kita perhatikan dan coba kita tuas gas. Terdengar suara ruler di bagian depan ini. Kita buka terlebih dahulu untuk pengecekan. Bagian grease ini pun banyak ya teman-teman, seperti ini. Dan coba kita buka terlebih dahulu. Jangan lupa ya teman-teman, ketika kita membuka di bagian ini yang menggunakan kunci 22 sok, dan di bagian belakang pun yang menggunakan kunci mata 19 sok. Saya ulangi, ketika kita servis sendiri di bagian motor ini, jangan lupa kita menggunakan kunci mata sok 22 dan menggunakan kunci mata sok 19 di bagian puli belakangnya. Coba kita buka yang menggunakan kunci 19 yang di bagian belakang. Seperti itu, dan menggunakan kunci mata 22. Ini mekanik saya yang dari Palopo masih membuka di bagian seperti itu. Coba kita cek. Coba kita buka. Serat ya teman-teman ketika kita membuka ini. Biasa kebanyakan mekanik ketika memasang di bagian puli ini, fambel belum netral seperti ini, dan kemudian orang sudah mengancing di bagian mornya ini. Ketika fambel belum netral begini, dan ketika kita mengancing menggunakan mata sok 22, puli ini akan masuk dengan miring. Contohnya seperti ini teman-teman, dibuka serat seperti ini. Kita fokus, banyak pecahan-pecahan dari rumah rulernya atau puli kipas pulinya. Kita cek di rumah rulernya. Kita cek di bagian rumah rollernya, kocak ya teman-teman. Di bagian rumah rollernya kocak. Kita lebih dekat dan fokus, perhatikan. Coba kita buka. Di bagian ini pun banyak grease seperti ini. Kita fokus. Saya tidak menyalahkan di bagian bengkel mana dibongkar motor ini, cuma saya memberi saran kepada pemiliknya ketika kita memasang di bagian ruler ini atau ruler teman-teman, jangan menggunakan grease di bagian alur ruler seperti ini. Mengapa jangan menggunakan ruler seperti ini? Kita fokus dan kita jelaskan aturan dari ruler ini ketika sistem gerak di mesin. Ketika menggunakan ruler, memasang ruler tanpa menggunakan grease seperti ini, tanpa grease ya teman-teman, ruler ini akan terangkat normal seperti ini. Sistem gerak normal seperti ini.
Tapi ketika dipasang grease seperti ini, ruler ini tidak akan mau naik sampai di sini. Ruler ini akan berputar seperti ini, berputar di tempat seperti ini karena slip diakibatkan ruler ini dipenuhi grease atau gemuk. Sekali lagi saya ulangi, ketika motor teman-teman terdapat banyak grease seperti ini, saya haruskan agar membersihkannya, karena ruler ini ketika motor diparikan awal, ruler ini akan naik di sisi atas ini seperti ini, sistem geraknya naik seperti ini. Tapi ketika grease banyak seperti ini, ruler ini tidak akan mau naik ke atas ini, akan berputar seperti ini saja teman-teman, karena terdapat slip. Untuk mempercepat waktu dan coba kita bersihkan terlebih dahulu, dan di bagian grease ini kita bersihkan menggunakan bensin. Baiklah, setelah kita membersihkan di bagian rumah roller dan di bagian bak CVT-nya yang terdapat di bagian grease yang sudah merembes di bagian-bagian ini tadi, kita memasang di bagian rollernya. Kita perhatikan dan kita fokus. Ketika kita memasang di bagian rollernya, kita perhatikan ada dua perbedaan di bagian roller dari Scoopy yang pengeluaran 2021. Di sisi kanan ini terdapat rollernya seperti ada penutup, dan di bagian sisi kirinya kosong ya teman-teman. Di bagian penutupnya ini kita letakkan di sisi luar, di sisi ini. Coba kita fokus. Penutupnya ini kita letakkan di sisi luar seperti ini. Kita fokus. Dan jangan menggunakan grease di bagian alur yang ada di dalam ini. Ketika kita menggunakan alur, saya ulangi, ketika kita memakai grease, maka ruler ini tidak mau naik seperti ini. Dan jangan menggunakan grease, kemudian kita pasang kembali di bagian rulernya. Penutup ini yang hitam kita letakkan di sisi luar seperti ini. Akan sisi luar. Selanjutnya sisi luar, perhatikan sisi luar. Ini sisi luar dan ini pun sisi dalam. Kemudian apa saja yang dilumasi ketika kita memasang di bagian bak CVT, Matic atau maupun Honda ataupun Yamaha, ketika kita menggunakan grease di bagian alur ini yang kita grease seperti ini. Mengapa alur ini yang kita lumasi grease? Tunggu, saya pasang di bagian kuku plastik seperti ini. Mengapa alur ini yang kita pasang grease? Agar sistem gerak dari kuku klipnya ini berjalan dengan normal seperti ini. Ini yang kita lumasi tadi ya teman-teman. Dan ketika kita memasang penutup dari rumah rollernya ini, sistem geraknya lancar seperti ini. Maka dari ketiga alur ini yang harus kita lumasi seperti ini. Apabila kita perhatikan juga, kita fokus kameranya, apabila kocak seperti ini, kita bisa mengakalinya. Bisa menggunakan lem Korea atau mengganjal di bagian sisi dalam ini, menggunakan
bekas minuman La Segar, tapi saya menggunakan lem Korea saja teman-teman, agar hook klepnya ini tidak kocak seperti ini. Ketika ini kocak akan menimbulkan suara klotok di bagian RPM bawah, seperti ini bunyinya. Ketika ini langsam, motor posisi langsam, tapi ketika motor ini laju, suara klotok ini akan hilang. Saya ulangi, ketika motor suara klotok di bagian RPM bawah, yang kocak itu di bagian plastiknya ini atau di bagian bosnya ini yang ombak, seperti ini. Tapi kocaknya sedikit ya teman-teman. Kita hanya mengakali di bagian plastiknya ini dengan cara menggunakan lem Korea. Kita perhatikan, ini kita tiriskan lemnya teman-teman. Tapi saya sarankan ketika motor teman-teman mengalami kocak seperti ini, saya sarankan untuk mengganti yang baru. Tapi ketika uang dari teman-teman belum mencukupi, kita bisa mengakalinya seperti ini. Sudah tidak kocak ya teman-teman. Coba kita masukkan kembali. Sudah tidak terlalu kocak ya teman-teman. Dan di bagian ini pun kita lumasi. Saya sarankan ketika kita melumasinya jangan menggunakan grease yang berlebihan. Lumasi secukupnya saja. Kemudian di bagian bosnya ini juga kita lumasi. Ini kita lumasi. Setelah terpasang seperti ini, kita memasang di bagian puli belakangnya. Melumasi puli belakangnya, gunakan grease secukupnya. Kemudian kita mengamplas di bagian kampas, ketiga kampasnya ini, agar tidak terjadi saat tarikan awal terasa getar. Mengamplasnya jangan berlebihan ya teman-teman, secukupnya saja. Kemudian bagian lonceng pun kita amplas. Itu, dan kemudian kita memasang di bagian kipasnya, kipas pulinya. Di bagian ini pun tidak ada ring teman-teman. Saya ulangi, ketika Scoopy atau Genio yang pengeluaran 2021, puli belakangnya ini tidak menggunakan ring, beda dengan Beat ISP yang tahun pengeluaran 2019 yang masih starter halus ya teman-teman, yang menggunakan ring. Itu yang menggunakan ring adalah Beat ISP
yang tahun pengeluaran 2019 menggunakan ring, sedangkan Scoopy atau Genio pengeluaran 2021 dia tidak menggunakan ring. Kita pastikan ketika kita mengacing di bagian puli depannya ini, kita pastikan pambel dalam keadaan netral. Kemudian ring. Setelah ring, mor yang menggunakan mata shock 22. Seperti itu. Kemudian kita pasang puli belakangnya. Kemudian ring seperti ini, dan mor dia menggunakan mata kunci 19. Seperti ini pemasangan di bagian Scoopy atau Genio-nya. Dan kemudian untuk mencegah mor ini terlepas, coba kita tetes di bagian mornya ini menggunakan lem tribon. Tetes seperti ini agar ketika mor ini longgar, mor ini tidak keluar untuk menghantam di bagian bak CVT-nya. Setelah kita memasang ini, dan coba kita hidupkan terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi apabila teman-teman bertanya soal pemasangan saya ini, atau mungkin ada kesalahan di bagian pemasangan dari Scoopy ini, mohon dilempar di kolom komentar. Jadi jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.